Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sio Negara FM yang ditampilkan dari 107,3 FM dari Gedung Rawat Jalan Lantai 2 RSUD Sio Negara Wonosobo, Jalan Sio Negara nomor 1 Wonosobo Barat Wonosobo. Dan masih dengan saya Dr. Arlin Yunita, spesialis penyakit dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin. Pagi ini saya sudah dikerubuti oleh para fans. Waduh, GR. Jadi saya ngundang PT Tambi, tapi bosnya ini nggak berani kalau sendiri. Jadi dia buat tim. Oke, kita kenalan dulu dengan Pak Suwito, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Magister of Science. Assalamualaikum Pak Bos. Waalaikumsalam Dok. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya. Tiap hari minum teh? Harus. Yakin nih? Yakin. Nanti tak tanya istrinya loh. Ya. Awas kalau enggak. Oke, Pak Suwito sebagai Direktur Utama PT Tambi ini mengajak kru Mbak Hilda Ayu Kusumaningrum, Sarjana Pertanian. Ya. Gimana kabarnya Mbak Hilda? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, ini pas ya di pertanian ya? Iya, alhamdulillah pas ya Bu. Pas ya. Oke. Oh pas ya, jurusan perkebunan. Oke. Terus ada Mbak Putri Wulandari, Sarjana Ekonomi Akuntansi. Gimana kabarnya Mbak Putri? Halo Ibu, baik. Alhamdulillah. Ini berdua nih dalam PT Tambi sebagai apa? Kalau kami ada di komersial. Komersial, jadi kayak pemasaran gitu betul. Ya. Jadi yang mengurusi inovasi-inovasi yang ada di PT Tambi gitu. Ya sebagian ada juga Ibu. Ini nanti termasuk dalam cerita yang nanti akan disampaikan bahwa ada inovasi di Artisantinya juga ada. Oke. Ekspansi Jadi pasar juga ada. Jadi yang disampaikan ke saya itu Supervisor Commercial and Team Artisanti. Oke. Jadi kita ngobrolin tentang Wonosobo dan kebun teh ya. Jadi di Wonosobo itu saya sudah explore banyak. Saya kan ada YouTube juga ya, Arlin Yunita itu sudah mengeksplor beberapa punya Tambi gitu ya, yang ada di pelosok-pelosok sampai naik ke Sikato di atas sana. Nah, kita tuh pengen tahu tuh sejarahnya PT Tambi nih. Mungkin Pak Dir mau menjelaskan atau keroyaan bertiga sama Mbak Putri, Mbak Hilda, gimana ceritanya, sejak kapan sih sebetulnya perkebunan teh itu ada di Wonosobo, kemudian Pemda Wonosobo ikut memiliki saham untuk kemaslahatan masyarakat Wonosobo. Monggo diceritain. Iya, terima kasih Dok. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman. Jadi Tambi ini berdiri sejak 1865. Tolong dihitung udah berapa tahun? Kalau matematika saya agak kemudian diambil alih oleh pemerintah dan pada saat itu oleh PT Indo Global Galang Pramita. Dengan masing-masing saham pemerintah itu memiliki 50%, kemudian PT IGP itu juga 50%, jadi 50-50 Dok. Ini jadi dua owner ya? Dua owner, satu dari swasta dan satu dari Pemda, itu masing-masing 50%. Dan PT Perkebunan Tambi ini berada di wilayah 3 unit produksi kami menyebutnya. Yang pertama itu ada di unit produksi Tambi, kemudian yang kedua ada di unit produksi Bedakah, dan yang ketiga ada di unit produksi Tanjung Sari, masing-masing dengan luasan kurang lebih di 200 sampai 300-an hektar, sehingga jumlah keseluruhan itu perkebunan di PT Perkebunan Tambi itu kurang lebih 825 hektar dengan lahan saat ini yang menghasilkan tanaman berproduksi, artinya tanaman yang menghasilkan itu di 700-an hektar, kurang lebihnya segitu. Itu include yang di Sikato juga? Termasuk di dalamnya Sikato, kemudian ada Panama, itu blok Bu, kalau di itu sebutnya blok ya? Iya, di blok Sikato, kemudian Panama dan seterusnya. Kenapa di Sikato, Panama dan lain sebagainya itu bagian dari pengembangan bisnis kami. Jadi bisnis putri kami adalah kan penjualan produk teh yang saat ini alhamdulillah sudah dikenal di kalangan
nasional, bahkan sudah kami lakukan ekspor di beberapa negara, diantaranya Timur Tengah, kemudian ke Eropa, Jepang, Malaysia, dan seterusnya. Bisnis lain kami untuk pengembangan pendukung bisnis murni perkebunan kami, yaitu yang kami namakan agrowisata, Bu. Di sana ada di unit produksi Tambi itu kami mempunyai Tambi Tea Resort, Bu. Dengan beberapa kawasan yang kami pergunakan sebagai tempat penginapan, outbound, kemudian wisata ke kebun teh, kemudian wisata ke pengolahan, artinya pabrik dan lain sebagainya. Kemudian di unit produksi Tanjung Sari kami mempunyai Tanjung Sari Land. Di sana ada wahana air yang sekarang ini masih dalam tahap pengembangan untuk wahana-wahana yang lain. Barangkali itu, Dok, sekilas secara umum PT Perkebunan Tambi, dan bisnis kami ini terus berkembang, bahkan karena kami mempunyai teman-teman milenial juga pengembangan yang kami namakan artisan tea. Nanti teman-teman bisa menjelaskan apa itu artisan tea dan lain sebagainya, guna mendukung bisnis murni perkebunan Tambi. Oke, itu, Dok. Tentang nama ya. Tambi setahu saya itu udah nama martabak Tambi. Ketahuan kan kalau saya tukang makan. Apakah ini ada kaitannya dengan nama India atau dulu pernah menjadi owner, atau itu satu usulan nama, atau sebetulnya salah nama gitu? Silakan. Bahkan Tambi memang dari salah satu bahasa India itu Tambi mempunyai arti orang keling, artinya buruh yang berkulit hitam, keling. Tapi sebetulnya Tambi itu kami ambil dari nama daerah yang ada salah satu unit produksi kami, yaitu di wilayah Desa Tambi, Kecamatan Kejajar. Oke, kita break dulu ya untuk yang sesi 1, guys. Jadi saya mau muterin lagu ini, judulnya karena kita harus melawan zaman ini ya, melawan zaman, harus ikut, jangan sampai ketinggalan di belakang layar gitu ya. Jadi saya mau puterin lagu dari Sheila on 7, Melompat Lebih Tinggi. Stay tune. Oke, masih bersama saya Dr. Arlin dalam 1 jam bersama Dr. Arlin, dan kita masih ngobrolin tentang inovasi yang dilakukan oleh PT Tambi Wonosobo, masih dengan Pak Bos, Pak Suwito, Mbak Hilda dan Mbak Putri. Oke, kita lanjutkan obrolan kita ya. Di depan kita nih ada produk apa aja ini yang bisa dipamerkan ke pemirsa gitu, boleh disebutin? Sebenarnya ini kita bawa hanya seberapa. Oh, seberapa? Ada yang lebih banyak lagi. Harusnya satu mobil box ya. Betul, Ibu. Kalau dibawa semua satu mobil box. Nggak cukup ya? Iya. Ini sebenarnya biar penasaran aja sih. Penasaran aja. Biar bisa main ke Tambi aja gitu. Iya. Oke, siap. Iya. Oke, apa aja nih, Mbak? Jadi dari sebelah kiri saya, ini ada varian Serenity Series ini. Jadi kalau Serenity yang ini. Nah, yang Serenity Series ini basicnya menggunakan green tea gitu. Tetapi dalam series ini pun ada yang sudah green tea jasmine ataupun green tea yang diolah menjadi dengan proses olah green tea steam. Oke. Gitu. Dan ini kita hanya membawa beberapa saja dari sekian varian. Serenity Series kita ada 7 varian. Ini ada Floral Delight yang dipegang oleh Dok Arlin, kemudian ini Cyclist Winner, dan ini ada Wulandari. Ini memang yang best sellernya yang kami bawa. Kalau yang Cyclist Winner biasanya untuk basic tea mocktail, karena memang ada lemonnya, dried lemonnya, sehingga ketika diseduh akan lebih segar. Terus selanjutnya untuk varian di premium tea, ini kita membawa ada Pesona Tambi Series, salah satunya ada green tea jasmine, atau biasanya sebenarnya langsung jasmine tea gitu. Menggunakan produk-produk pilihan dengan pucuk Peko Super yang kami olah dengan natural scenting dengan melati. Terus selanjutnya ini ada yang reguler. Kita ada teh hitam celup, kemudian ada teh hijau celup, ada teh wangi melati cap sindoro, dan ada
teh hitam Petro. Ini Petro ini memang best seller, Dok. Rame ya. Ya, ramai sekali untuk orang yang sudah oleh-oleh, terus atau yang sudah biasa minum teh tambi, pasti kalau ke Wonosobo oleh-olehnya biasanya Petro. Itu harganya berapa itu, Mbak? Dari yang mana? Yang ini Petro. Yang rame dibeli. Yang rame dibeli ini untuk ukuran 200 gram itu sekarang harganya di 12.000. Ya, 12.000. Ya, di 12.000 untuk yang Petro. Tapi kalau untuk yang artisan dan premium di travel size-nya di 35.000. Terus untuk premium yang komposit ini di harga 150.000. Kalau untuk yang kemasan standar Serenity di harga 80.000. Kira-kira kalau orang mau beli harus kemana? Apa harus ke Tambinya atau di kayak Indomaret, Alfamart di Wonosobo sudah jual itu juga nggak? Sebenarnya kita sudah ada di gerai oleh-oleh di Wonosobo. Kalau di pusatnya juga kita ada di kantor Tambi, direksi yang di Jalan Jogonegoro. Itu sebagai toko juga ya? Iya. Sama di sana. Dan dapat diskon lebih murah kalau di sana belinya atau dibandingin harganya sama flat gitu? Iya, kalau diskon itu ada minimal pembelian. Oh gitu. Oke. Barangkali Bu Dokter. Enggak, nanti saya nyaranin orang kalau masuk ke sana ya. Bisa. Oke, jadi ini gampang ditemui di mana-mana ya? Iya. Di resort kami juga ada, Dok. Kalau misal nanti Itu jelas mah, kalau enggak salah malah. Ya, karena di sana juga ada galerinya. Kemudian kalau misal menginap di resort, nanti bisa add on activity dengan tea plantation tour, kemudian lanjut ke tea factory tour. Nanti setelahnya bisa request untuk cara menyeduh teh. Nah, nanti bisa diajarkan juga cara menyeduh teh hitam, teh hijau yang baik seperti apa, kemudian menyeduh artisan. Jadi akan ada pelajaran cara menyeduh teh yang solehah dan soleh. Betul. Gitu ya. Karena dari gramasi, dari suhu air, Beda ya? dari brewing Berbeda. itu akan menghasilkan rasa yang berbeda. Dulu aku pernah ngikutin mungkin tea plantation tour itu 2 kali. Pertama cuma tea plantationnya aja, kedua karena saya nginep di sana dan karena ngevlog gitu ya. Jadi waktu itu pernah dapat penjelasan tentang yang Peko yang 1-2 itu yang white tea ya, itu nggak jual sini karena saking mahalnya. 1 kilogram 2 juta atau 3 juta ya? Iya, memang sekitar itu. Jadi itu diekspor ke mana? Ke kerajaan Inggris? Oh ya, kebetulan kita sekarang sedang proses white tea dan di bulan ini, bulan Oktober akan launching juga. Oh gitu. Untuk Tapi white tea kalau di series. Indonesia nggak kebeli kali ya? Untuk kebeli orang sih. awam gitu. Mahal sih? Atau cuma tergantung dapat gramasinya, Bu. Atau cuma dapat 1 mangkok doang? Ya, nanti yang akan kami produksi untuk next varian ini memang ada white tea series, itu nanti kami jual di 10 gram. Jadi orang ketika membeli nggak kebayang dulu kalau ini ternyata 2 juta sekilo. Gitu. Jadi memang di 10 gram dulu kita kemas per 2 gram dalam satu tempat, nanti total ada 10 gram gitu. Untuk yang produk-produk ekspor apa dalam bentuk kotak yang sama atau lebih beda, harus yang diekspornya kemana aja tuh pakai yang begini atau masih pakai kotak gitu? Kalau untuk bulky-nya, ini memang semua ini adalah export quality. Jadi hanya berbeda di kemasan. Kalau untuk saat ini kami memang ekspor dalam bentuk bulky. Jadi memang untuk tonase kelipatan 1 kontainer 20 feet. Tapi yang untuk kemasan artisan tea ini memang sedang on proses karena labelingnya pun sedang on proses di situ, Bu. Karena ketika kita nanti next kan akan kirim ke UAE, ke Dubai, itu labelingnya harus bahasa Arab. Iya, itu harus menyesuaikan dengan tempat yang kita ekspor ya. Ya, betul sekali. Kalau yang ini untuk di Indonesia? Iya, itu di Indonesia. Jadi nanti kemasan akan menyesuaikan ke negara tujuan. Karena negara tujuan ekspor itu punya regulasi masing-masing. Kalau di sana tuh udah dalam bentuk siap, apa di sana nanti di packing, repackaging lagi di sana enggak? Enggak, Bu. Kami Siap jualnya jual langsung? sudah branding. Oh, udah. Oke, gitu deh pemirsa. Kalau Anda di Wonosobo harus beli teh tambi ya, yang lagi jalan-jalan, jangan lupa itu original banget ya. Ya, kami single origin semua, Bu. Yes, Kita natural. Oke deh. Dan bersertifikasi, Dok. Oh ya. Oh iya. Yang paling Ada yang enggak ya? Emang ada
ada yang nggak sertifikasi bersertifikasi? halal, Oh, iya. Rainforest Alliance, HACCP juga HACCP. Jadi itu melewati standar internasional Betul. untuk Iya, betul. boleh tidaknya, karena kalau misalnya di luar negeri itu kan mesti ini ada ini nggak, kalau orang jual kayu ya, ini diizinkan pemerintah nggak, harus ada suratnya apa, betul. kenapa beda dan mahal gitu ya. Iya. Oke, ini kita break dulu. Untuk yang kedua ini saya pilihkan lagu dari BTS Dynamite. Stay tune, masih bersama saya Dr. Alin dan saya masih bersama Pak Suwito, Mbak Hilda dan Mbak Putri. Masih bersama Dr. Alin Yuwanita SPPD dan masih 1 jam bersama Dr. Alin. Saya masih bersama Pak Suwito, Mbak Putri dan Mbak Hilda dalam acara Inovasi PT Tambi. Nah, kita mau ngobrolin lebih lanjut nih Pak Bos Ya dok, tentang inovasi yang dilakukan PT Tambi. Saya lihat dari dulu dan sekarang udah ada perkembangan, karena saya pernah menginap di resortnya Tambi yang waktu itu agak-agak singgup gitu ya. Sekarang udah dilakukan perubahan apa saja yang dilakukan sampai sekarang ini Pak? sekarang konsepnya kami mengarah ke hotel yang ada di kota-kota besar. Kami setarakan baik dari sisi penataan interior kamar, kemudian ruang tunggu dan seterusnya. Alhamdulillah, barangkali Tambiti Resort ini setara dengan bintang 3 atau bintang 4 yang ada di kota-kota besar. Cuman kriterianya kalau bintang itu harus ada kolam renang ya. Iya, karena Kecuali ini di jadi dataran minusnya minus kolam tinggi renang ya. dengan ketinggian 1.400 sampai 1.700 Siapa juga mau berenang dpl. gitu ya. Siapa yang mau berenang pasti di sana nanti akan menjadi tambahan minuman. Tetapi nanti tabinya tidak jadi minuman yang hangat, tapi menjadi es teh. Oke, kalau yang sekarang ada di resort yang di atas itu di Tambi itu ada berapa kamar itu Pak? Itu ada 75-an, 80 sampai 80 kamar dengan kapasitas 200 orang bisa menginap dalam satu waktu di Tambiti Resort. Jadi itu Ya. masih ada yang tipenya seperti homestay sendiri gitu untuk family ya Masih. biasanya ya. Iya. Masih Iya. ada yang per kamar-kamar itu ya. Iya, ya dengan kisaran harga dari 300 sampai dengan 1 juta Sampai dengan 1 juta. night malamnya. Oh, yang 1 juta tuh yang rumah. Jadi ada beberapa kamar gitu. Iya. Kayak cottage ya. Iya. Cottage. Oh iya. Jadi kalau Anda mau mengadakan acara perusahaan apa tuh namanya tuh? Gathering. Gathering, family gathering, kira-kira 200 orang Tambi siap menampung. Kira-kira tuh tingkat huniannya sampai sekarang yang di Tambi itu berapa persen tuh? Kalau di weekday berapa, kalau di weekend berapa persen? Kalau weekday Kalau weekday mungkin sekitar 60% ada Oh, ya. tetap ada ya, tetap tetap ada, ada ya. tetap Ada. ramai. Karena kan biasanya package dari wisatawan gitu kan tidak semua di weekend. Kalau yang weekend malah biasanya perusahaan. Iya. Nah, kalau weekend bisa full pasti. Jadi bisa dipastikan full. Full Jadi ya. kalau misal Bapak, Ibu atau teman-teman mau booking bisa jauh-jauh hari. Kalau mau tanggal Tolong sebutin nomor HP-nya. nomor HP-nya. Baik. Ya. Nomor HP untuk pemesanan. Ya karena tadi saya udah ngobrol-ngobrol belum dijual di marketplace ya. Jadi kalau kita buka Trivago, buka apa sih namanya? Tempat beli tiket gitu ya, tiket.com itu belum ya, tapi kedepannya akan dijual di sana juga. Akan. Ya, tetap Oke. ada, Iya, itu sedang pasti. proses. Jadi kalau misal resort bisa dipesan untuk di tiket.com, Traveloka, atau bisa dicatat nih nomor handphone dari resort di 0815 4856 4988. Atau di 0858 7855 0039. Jangan Itu lupa khusus untuk resort ya, Tambiti Resort. Yang di Tambi ya. Iya, Nanti iya. di Sari lain lagi ya. Lain lagi. Lain lagi. Oke, kalau di sana tuh nanti ada bonus di plantation tour, terus ada paket apa lagi yang ditawarin di sana? Untuk outbound juga ada. Ada Ada. untuk outbound, jadi untuk paket Tambiti Resort itu ada standar paket dan eksklusif package. Jadi kalau standar package itu 2 jam sudah include
tea plantation tour, factory tour, dan tea service. Tea service itu biasanya tea break begitu Bu, yang snack. Kalau yang exclusive package itu 3 jam, plantation tour, factory tour, tea service dan luncheon. Itu untuk package. Tapi kalau misal dari Bapak Ibu atau teman-teman ingin tambah dengan wisata, bisa kami ada jeep tour. Jadi nanti naik jeep keliling kebun teh sampai di perbatasan antara Perhutani dan kebun kami, itu di Yang lereng dimana? Sindoro, di Sikato Ibu. Ya di Sikato, Iya, oke. itu Itu bisa di masih sana. 5 kilo naik ke atas ya? Ya, sekitar itu. 2.200 Jadi memang meter atau berapa itu ketinggian di atas? ya 2200 2000 DPL. mdpl. Jadi dipersiapkan jaket dan segala perlengkapannya. Ya, Gitu. jangan lupa kamera harus full charge karena Anda akan banyak bikin foto dan yang lain-lain ya. Betul Jadi banget. kalau Buat feed Instagram ya, bagus banget ya. Iya. Jadi kalau misal pas lagi cerah banget itu memang benar-benar kelihatan Gunung Sindoronya dengan permadani kebun teh. Dan itu memang secakep itu. Mungkin Dok Arlin pernah ya ke sana? Oh, ya? sudah dong, aku udah bikin Wah. kamu harus itu ya. Iya. Subscribe. Like, Like. Oke, dalam beberapa tahun terakhir juga sebelum waktu saya di Wonosobo tahun 2008, saya tidak melirik Wonosobo ini sebagai tempat wisata yang asik ya. Orang hanya tahu Dieng tapi hanya apa adanya. Kemudian beberapa bupati-bupati yang sekitar 4 bupati terakhir ini mereka mengedepankan, karena Wonosobo tuh PAB-nya paling kecil ya. Pendapatan asli daerah, benar nggak sih, paling kecil. Kemudian gimana dengan caranya mengangkat potensi yang kita bisa jual ke masyarakat, yaitu salah satunya dengan wisata. Dan di Jawa Tengah pilihan setelah Borobudur adalah Dieng. Wah, Betul. iya betul. Jadi jangan salah, kita memang harus memberi fasilitas luar biasa, terutama untuk infrastruktur ya. Ya. Untuk ke Dieng, Wonosobo. Cuma sayang kenapa Dieng dibagi 2 ya dulu sama Banjarnegara, harusnya punya Wonosobo Wonosobo aja. aja. Ceritanya aku kurang tahu ini. Nggak tahu. Ya kemudian saya melihat itu kebun teh sekarang udah banyak sekali inovasi-inovasi karena orang sekarang sejak Instagram naik daun, TikTok Ya. naik daun, kemudian ada short orang bikin YouTube juga dipercantik gitu ya. Iya, Betul, betul Jadi banget. bikin boardwalk gitu ya. Ya. Ya, ada boardwalk. Sudah terus semua dikasih. kemana Bu? Yang Paten udah ya, Ya, yang Panama udah, Ya. Udah. Sikato udah, sudah. Tanjung Sari udah. Sudah. Terus yang di Rinjani, Candiasan. Oh, Bedakah ya Bu? Itu Candiasan. masuk Masuk Candiasan. Bedakah ya. Oh, iya. masuk unit produksi Bedakah. Oh iya. Jadi iya, memang iya. karena Ada. kebun kami itu memang cukup luas, jadi wisatanya pun juga ada beberapa karena kami kerjasamakan dengan Anak perusahaan. ya Anak dengan perusahaan. Jadi untuk wisata dikelola oleh anak perusahaan dari Tambi. Kalau misalnya ini sekarang kan Pak Bos itu kan lagi banyak yang glamping apa menawarkan iya. glamping juga nggak? Sementara Ada. belum. Itu Di unit produksi Bedakah maupun di unit produksi Tambi kami tawarkan itu. Iya. Jadi Ya kalau- itu kalau ada pesanan baru Iya. dibuat Iya. ya. Iya. Iya. Kalau ada Oke. pesanan. Jadi by request. By request. Oke deh. Jika ingin menikmati suasana glamping di tengah kebun teh, Hah? bisa. bisa request. Ya gitu, kita break dulu ya. Untuk yang ketiga ini masih ada yang akan kita obrolkan lagi nanti. Dan saya pilihkan lagu dari Alan Walker, On My Way. Stay tune. Oke, masih bersama 1 jam bersama Dr. Arlin dan saya masih bersama PT Tambi, ada Pak Direktur Suito, ada Mbak Hilda, ada Mbak Putri, dan kita mau ngobrolin yang sesi keempat ini ya tentang Tanjung Sari Land ya. Saya melihat karena sudah saya mereview Tanjung Sari Land waktu yang sebelumnya sama yang sekarang. Yang sekarang saya udah ditonton sekitar 2.500 dari YouTube saya tuh yang paling ramai tentang Tanjung Sari Land itu ya. Nanti boleh dilihat. Ada banyak sekali inovasi yang dilakukan di sana. Itu idenya dari mana itu Pak Wito itu? Berangkat karena itu kan sebelumnya merupakan juga bagian dari perkebunan kami, tanaman-tanaman teh yang tapi karena di Tanjung Sari ini kan ketinggiannya 700 ya? hanya di 700 DPL sehingga Nggak terlalu tinggi. nggak Jadi terlalu masih tinggi. cukup untuk berenang ya. Kalau yang di 2.200 nyerah deh gitu ya. Iya. Terus kemudian kami persiapkan akan lebih
dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis yang lain, dalam hal ini wisata. Meskipun awalnya kolam renangnya ya ala kadarnya, kemudian karena peminat wisata air di Kabupaten Wonosobo ini banyak, kemudian kami arahkan ke sana dan kami buat untuk wisata air yang sampai hari ini bisa diterima oleh masyarakat Wonosobo. Salah satu pilihan ya, dari kota pun tidak terlalu jauh ya, kalau nggak salah cuma 20 menit ya. Iya. 20 menitan ya. Meskipun ada wisata-wisata lain yang ada di Wonosobo ini. Tapi kami kan berbeda, Bu. Ya, Jadi boleh disampaikan bedanya apa, Pak? Kolam renang kami kan diputari kebun teh. Ya, tempat lain nggak ada ya. Yang lain dikelilingi dinding ya. Oke. Jadi itu yang mahal itu di situ ya. Dan kalau bisa perhitungan ekonomi nih ya, Pak Wito. Area yang dimanfaatkan sebagai area publik seperti itu dibanding kalau itu jadi kebun, kira-kira seimbang nggak? Atau sebetulnya Tambi merelakan kehilangan sekian miliar potensi dari hasil yang untuk public area ini, atau sebetulnya sebanding? Bahkan kalau dibilang sebanding, iya, Bu. Bahkan kami bisa memiliki nilai lebih setelah kami konsep dengan wisata tersebut. Karena di beberapa tempat tertentu, area tertentu kan ada kalanya karena kondisi tanah dan lain sebagainya itu untuk ditanam teh itu kayaknya hasilnya sepertinya akan jauh lebih baik apabila dikelola melalui objek-objek wisata tersebut. Alhamdulillah sampai dengan saat ini objek wisata tersebut mampu menopang bisnis kami, bisnis murni kami, yaitu bisnis perkebunan teh atau penjualan teh, gitu dong. Malah itu kalau dengan sekarang tempat wisata malah cash and carry ya, uangnya kan langsung jadi ya, nggak nunggu diproses dulu gitu ya. Sekarang tiket dijual di berapa, Pak? Di 20 sampai 25.000 kalau weekend ya. Di harga 25.000. Masih worth it lah ya. Iya, udah bisa berenang, udah bisa keliling kebun teh, menikmati wahana. Terus kalau misalnya paket sekolah anak-anak bisa didiskon gitu? Iya. Pasti ada paket anak sekolah ya. Biasanya kan rombongan pakai bus TK mana, SD mana gitu ya. Belajar tentang tanaman teh ya. Iya, bahkan diskonnya mungkin tidak hanya separuh. Kayaknya lebih sedekah aja ya. Biasanya kalau untuk anak sekolah memang nanti ada pelajaran edukasi tea plantation tour, kemudian tetap lanjut ke pabrik. Jadi dimulai dari tanaman dulu, seperti apa tanaman teh, kemudian dilanjutkan dengan proses pengolahan teh itu seperti apa. Iya, jadi pemirsa, sahabat sehat Sionegoro, di Tea Plantation Tour, karena saya sudah ngikutin 2 kali, kita akan keliling kebun teh, kemudian lihat prosesnya, tanaman teh itu seperti apa sih gitu ya. Boleh cicip juga, ternyata pahit banget gitu. Cuma gemes lihat tanaman yang masih muda banget tuh, kayaknya kalau digigit-gigit kok enak, ternyata pahit banget guys. Jadi jangan, nggak usah coba-coba. Kamu kesana cuma perlu foto-foto, dan jangan mengira bahwa tanaman teh itu pendek-pendek ya, cuma 1 meter, ternyata mereka bisa sampai 35 meter. Tapi dipotong, kalau susah kan kalau 5 meter ngambilnya gimana gitu ya. Ini dipotong, kemudian ada, pokoknya kita belajar banyak deh. Dan ini bagus banget itu sebagai acara outbound untuk anak-anak sekolah ya, SD, SMP, SMA, TK, bahkan PAUD. Nah, habis itu bisa kecean deh di air gitu ya. Oh ya, kalau itu sekarang area parkirnya itu luas banget ya. Itu bisa menampung berapa mobil itu? Ratusan ya, 200 ada ya? Ada, 200. Ada. Terus rencana ke depannya dari ini udah selesai belum sih? Udah mandek pembangunan Tanjung Sari ini, atau masih ada yang mau dibangun lagi nih, Bapak? Proses terus berjalan. Selain nanti kami dirikan semacam jembatan yang dari kaca yang menghubungkan dari sisi sebelah. Berapa meter itu nanti? Uji nyali nih kayaknya nih. Iya. Berapa meter dari tanah? Oh, panjangnya ratusan, cuman tinggi dari tanah? Tingginya ada 14 sampai 15-an meter. Ya, nanti tutup mata jalan.
memang itu ya salah satu sekarang yang lagi menjual proses itu. ya. Proses pengembangan ke arah itu juga untuk religi juga kami akan bangun Minimal Ka'bah itu tadi. Iya. Ya minimal Ka'bah. Biar buat latihan manasik gitu ya Pak. Latihan manasik, organisasi yang akan menyelenggarakan ibadah umroh maupun haji. Gitu dok. Ya, jadi sambil wisata ya. Ya. Jadi bisa juga untuk yang acara-acara keluarga mau ke sana boleh banget ya. Ya. Mau bawa tikar boleh, bawa makan dari luar boleh. Oh, bisa itu kan banget. ini juga mengangkat UMKM di sekitar sana juga ya. Iya. Apa itu? Produk-produk lokal di desa sekitar Tanjung Sari dari desa Makanan, kerajinan, Ya, ada makanan, Iya, ada kerajinan, keripik, ada batik juga. batik Iya. sakuran. Iya, betul. kami fasilitasi UMKM untuk memasarkan produk yang dihasilkan ataupun masyarakat di sekitar perkebunan Tambi ini kami berikan tempat untuk Punya showroom mereka ya? showroom di Iya. Tanjung Sari Land. Itu kan di seberangnya ada masjid ya. Saya sering kalau dari Jogja Wonosobo itu saya lupa soal sana. Nanti itu tetap menjadi masjidnya itu atau di dalam akan dibangun masjid sendiri? Ada masjid tersendiri. Ada sendiri. Jadi nggak harus nyebrang jalan Ya, buat numpang sholat ya, ya. ada. Oke. Terus apa lagi ya? Dulu saya tahunya yang di Tanjung Sari Land itu juga menjual tempat untuk camping. Sekarang masih nggak? Masih sih, Bu. Masih. Masih ya? Jadi kalau misal teman-teman mau camping bisa request di sana, bawa sendiri atau Boleh. minta disediakan. Bisa. Oh iya. Sesuai gitu. request aja mau seperti apa kayak gitu. Dulu setahu saya itu tuh resort juga ya, ada penginapannya. Iya, Ada. kalau dulu tapi hanya 4 Beberapa kamar saja ya. Kayaknya bercanda lah ya gitu kan. Serius ya. Jadi untuk saat ini penginapan akan dibangun tapi masih dalam tahap perencanaan dulu. Jadi kita bangun masih step by step. Iya, oke lagi. Nah, tadi kan disampaikan Pak Direktur nih tentang artisanti ya. Bisa dijelasin tuh maksudnya apa tuh? Teh menjadi artis atau menjadi apa gitu? Jadi, jadi artisanti itu dari kata art. Seni. Art itu seni, betul. Artisanti, ti itu basicnya. Jadi artisanti, jadi seni meracik teh. Seperti gitu. Teh yang dicampur dengan bunga, buah, dan rempah. Dari situ juga kita ada varian, ada varian Serenity seperti yang kami bawa ini, dan ada Pesona Tambi, single originnya kami. Dan ada heritage, kebetulan kita nggak bawa heritage. Nah itu heritage itu ada komposisi yang tanaman yang khas dari Wonosobo, yaitu purwaceng. Oh, digabung gitu. Iya, dicampur dengan teh, black tea-nya Tambi dan dicampur dengan purwaceng, lada hitam, jahe. Jadi bisa untuk Jadi kayak wedang uwuhnya Jogja ya? Campur-campur gitu. Ya prinsipnya mirip seperti itu, tapi kita memang lebih banyak komposisinya dengan teh karena Iya. kan judulnya artisanti. artisanti. Kebetulan juga kami kan punya perkebunan, jadi lebih dibanyakin tehnya kayak gitu, biar rasa tehnya itu tidak hilang. Iya, jangan ketutupan sama gula gitu ya. Nah, Jadi memang yang benar itu kalau minum teh jangan manis ya? sebaiknya minum teh itu jangan menggunakan gula supaya bisa untuk manfaat maksimal. iya, betul. Dan bisa merasakan teh itu seperti apa. Kayak gitu. Oke deh. Jadi kalau misal kita mencampur dengan gula pasti akan turun tuh manfaat-manfaat dari teh. Nah mungkin kalau misal ingin manis atau terbiasa dengan manis mungkin bisa menggantinya dengan madu sedikit per sedikit demi sedikit gitu. Biasanya seperti itu. Oke. Terus apa lagi, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Tadi sama bunga ya? Bunganya Iya. cuma bunga melati aja? Oh ya, bunganya kita ada berbagai bunga dan bunga pilihan yang pasti. Nggak ada bunga Kamboja kan ya? Bunganya yang edible flower. Iya betul, kita pakainya dried semua. Ya, bukan Iya. ini juga tuh yang kenanga nggak ya? Itu terlalu tajam. Memang ada Ibu. Kami pernah tester di salah satu rekan kami pakai bunga kenanga.
Iya. Susahnya Memang ada, gimana? tapi memang nggak banyak karena kalau banyak Kalau pasti banyak kalah ya. ya tehnya pasti ketutup gitu. Sama Ini kita ke bunga chamomile seperti itu. Terus Itu bukan tanaman Indonesia kan? bukan. Nah, ini punya perkebunan khusus bunga-bungaan tadi. Kebetulan Kami kita kerjasama dengan pihak ketiga yang Oh, memang gitu. memberdayakan UMKM di sekitarnya juga. Jadi kami pun memproduksi ini dengan mempertimbangkan bahwa kami juga ikut membantu produsen UMKM dan petani ya. Jadi ada chamomile, ada melati. Iya, ada Itu melati jahe. yang biasa atau melati teh itu berbeda? Beda Bu. Kita pakai kan ada melati gambir, ada melati apa. Nah kita tuh ambil untuk yang aromanya. Jadi Aromanya. pakainya yang gambir kalau nggak Gambir. salah. Gitu. Jadi memang kita peram bersama bareng sama tehnya. Tehnya. Itu kita untuk menjadikan ini green tea jasmine. Ini yang kita peram bareng sama tehnya. Jadi produksinya pun harus sebelum maghrib. Nanti kita peram bersama. Kemudian besoknya baru dikeringkan. Keringkan. Karena bunga melati itu kan akan mekar ketika setelah maghribnya. Ya setelah maghrib. Setelah Jadi maghrib, bunganya jam kita pakai sekitar itu jam setengah tujuan. Jadi kita beli langsung dari petani, harus buru-buru siang Siang kita kita beli. sampai sini langsung diperam Kita peram. bareng. Itu kebunnya di mana? Di Wonosobo Itu juga di atau? Pekalongan. Pekalongan. Wah, lumayan dong. Perjalanan 6 jam. Ya, Belum kalau kena macet. ya betul. Ya itulah perjuangan untuk membuat Artisanti itu memang handmade-nya, Iya, kita semua handmade. craft-nya. Jadi mencampur dari gramasi ke gramasi, kita semua menggunakan handmade. Kalau yang buah-buahan tadi apa tadi? Oh, untuk buah-buahan kita ada dried lemon, dragon fruit. Terus ada- Itu dikeringin juga. Iya, kita kita semua pakai dried. dehydrator. Jadi tetap ada khasiat yang ada di dalam. Jadi tidak terlalu kering juga. Jadi cuma yang dihilangkan airnya aja ya. Iya. Iya, Terus kesemek juga ada, kesemek, nanas. nanas, nangka. Jadi itu juga ada. yang suka fruit itu kita ada variannya sendiri. Terus yang suka lebih ke bunga kita ada varian sendiri, dan ke rempah juga kita ada kayak gitu. Itu sudah ada dalam bentuk seperti ini. Iya, Ada. betul. Ini bentuknya jika dilihat, nah ini kami jual sudah dalam bentuk per tea bag, jadi nanti untuk Tinggal memudahkan, memudahkan, konsumen betul. dalam menyeduh gitu. Iya. Karena- Kalau yang kayak gini kan males banget ya. Iya, Iya, langsung cucuk selesai. Ya, harus pakai saringan lagi. Ribet Iya, ya. sudah celup. Iya, udah celup ya. Oke deh. Ada lagi yang mau diinovasi lagi? Kalau Mungkin kan saat mau ini- ngadain lomba-lomba nggak sih? Misalnya lomba yang untuk ya kalau Wonosobo ini kemarin kan saya baru nonton ada Hari Batik, kemudian ada fashion show batik. Pernah juga saya lihat ada lomba kreasi batik khas Wonosobo yang diselenggarakan untuk anak SMP dan SMA, dan Iya. ternyata kreasinya bagus-bagus banget loh. Kemudian diaplikasikan oleh produsen batik dalam bentuk batik, jadi mereka merasa dihargai banget gitu. Mungkin kalau mau tuh ada nggak sih mau, kemarin saya taunya di Tanjung Sari Land ada balon Wonosobo, ya. Itu kan juga salah satu teknik pemasaran ya, jadi supaya orang Ya. menarik. Sekarang udah berubah loh, nggak kayak dulu loh. Dulu orang cuma lewat, oh Tanjung Sari, lewat aja gitu ya. Oh Tanjung Sari, mampir Mel gitu ya. Iya. Apalagi? Kalau sekarang kami masih fokus untuk ke tanaman Bu, untuk saat ini tanaman dan artisan. Jadi kalau tanaman itu kami pupuk produksi sendiri. Jadi kita lebih beralih ke organik gitu. Jadi Emang sebelumnya semprot kah? eh, pupuk tetap ada dari tanah dan ada dari daun. Jadi Oh, untuk iya. tetap memproduksi pucuk lebih Komposnya, ya. bagus, itu kita juga bantu dengan pupuk daun. Tapi untuk saat ini pupuk tanah maupun pupuk daun kami produksi sendiri Bu. Dan ini sedang dalam proses penelitian, bekerja sama dengan Profesor Karsono. Nanti itu dalam bentuk apa? Cairan hasil akhirnya atau gimana? Tidak, cairan tetap padat untuk pupuk yang tanah dan cair untuk pupuk yang daun, karena pupuk daun harus disemprot. Jadi ini sedang dalam proses uji coba, tapi sudah menunjukkan hasil yang signifikan. Karena kemarin itu berawal dari harga pupuk yang semakin meningkat. Bagus itu ya. Iya. Berawal dari harga pupuk yang semakin meningkat, terus kami berkaitan juga dengan sertifikasi yang harus menggunakan bahan kimia itu Organik ya. setiap tahunnya harus ada penurunan sebisa mungkin gitu. Terus akhirnya kami bekerja sama dengan profesor sehingga ketika itu pupuk diuji lab itu memang hasilnya organik begitu.
Jadi memang peralihan dari konvensional ke organik. Kalau yang saya tahu misalnya dalam bentuk padi di sawah ya, Iya. yang dipakai pupuk organik dengan yang enggak, beda hasil produksinya. Apakah yang untuk hal ini udah sampai ke situ juga? Kalau misalnya katanya gini, kalau misalnya pakai yang itu setahun bisa 3, tapi Iya. kalau pakai pupuk organik setahun cuma 2 kali panen gitu. Jadi masanya lebih panjang, kemudian hasilnya lebih sedikit. Kalau sudah kita berjalan hampir 2 tahun ya Pak, hampir 2 tahun. tahun itu kemarin baru dipresentasikan dengan PPTK Gambung di webinarnya, itu hasilnya signifikan dengan penggunaan pupuk yang biasa dengan yang pupuk punya Tambi ini. Jadi kenapa nggak pakai punya Tambi aja? Karena kami bisa menghemat biaya itu sebanyak 50%. Di kisaran berapa miliar itu buat 1 tahun menghemat pupuk? Hampir berapa Pak? 4 miliar ton Hampir nih. 4 miliar. Lumayan hanya kan? Bisa Saving. buat bikin yang lain lagi ya? Iya, betul. Betul. Karena kan pemupukan di kebun Tambi dan Bedakah itu 2 kali, untuk di Tanjung Sari itu 3 kali karena ketinggian Rendah ya? berbeda mengharuskan pemupukan pun Treatmentnya lebih berbeda juga. oh, oke. Treatmentnya lebih beda ya. Betul sekali. Jadi memang inovasi dari Tambi untuk saat ini lebih ke pupuk untuk bagaimanapun juga kan itu berhulunya dari perkebunan. Jadi kami harus juga merawat dengan hati juga apa yang sudah ada sehingga ketika produksinya bagus, hasil teh yang dihasilkan pun akan lebih bagus juga. Kalau sekarang lagi musim kemarau nih, mempengaruhi Iya. produksi juga nggak? Pasti. Pasti, jadi lebih sedikit ya? Iya. Iya. Mulai kemarin berdasarkan data curah hujan di Wonosobo itu mulai turun kan sekitar di bulan Juli, Dok. Jadi sekitar bulan Juli, Agustus itu sudah mulai agak turun nih. Agak turun lagi. Nah, ini memang karena pengaruh dari Jadi kalau cuaca kita El Nino. pengaruhnya El jadi Nino. pucuknya lebih lambat tumbuhnya. Iya, Gitu. betul. Oh, ada perlambatan pertumbuhan. Rotasinya Jadi- akan menurun. Betul. Biasanya kalau musim hujan bisa boom di rotasi panennya di 50 hari sudah bisa. Ini bisa lebih dari 50 hari. Jadi 50 hari kemudian itu akan bisa memetik di tempat yang sama lagi. Nah, kalau musim kemarau seperti ini Lebih bisa panjang. lebih dari 50 hari. Oke. 60 atau Bisa 70 hari Siklus siklusnya petiknya. untuk kembali ke tempat semula. Kalau di perkebunan teh di luar negeri ya, mereka kan banyak menggunakan permesinan ya. Kalau Ya, di sini mbok. tuh saya masih melihat mbok-mbok yang tiap pagi, dan saya nggak lihat ada regenerasinya loh. Mereka tuh yang udah sepuh-sepuh, yang udah secantik ini mana mau sih? Ya, itu jadi ingat saya Dok. Itu Ya. memang menjadi salah satu inovasi kami juga Ah, beralih ke mekanisasi. Jadi kami juga sudah mulai uji coba penggunaan mesin petik potong. single yang 1 orang bisa jadi nanti simbok-simbok itu Oh, juga bisa menggunakan mesin petik yang 1 orang. Kan Iya. selama ini yang kami punya itu besar. Oh. Yang besar, kalau yang mesin petik itu besar, jadi butuh 3 orang, 2 orang untuk operator, 1 orang untuk memegang penampung pucuknya. Sekarang yang lebih simpel. Ya sekarang Iya. lebih sebelah 1. Jadi biar lebih cepat juga One hand. ya, gitu. Ya, tapi ada juga yang petik Manual. pakai Itu tangan khusus kita. untuk yang ini. yang premium. Yang premium. Jadi itu Karena dia nggak boleh benar-benar kena mesin ya. pucuk pilihan. Pucuknya. pucuk pilihan. Oh, Jadi, cuma 2 yang ke iya, atas. Betul. yang diambil Oh, hanya iya. pekunya saja gitu. Jadi memang 3 pucuk teratas. Jadi yang belum terbuka, terus 1 daun di bawahnya dan 1 lagi di bawahnya. Kalau aku sih tetap nggak bisa bedain itu. Saya juga bisa karena di Tambi. Gitu ya. Terima kasih Tambi. Oke deh. Ini tapi ulang tahun tanggal berapa yo? Mau ngadain Tanggal acara nggak? 13 Agustus. Sudah lewat. Gimana ngadain Iya. acara apa? Kemarin sebetulnya kami tadi yang sampaikan Dr. Arlin, kami sebetulnya sudah merencanakan semacam festival tea dok tingkat Iya, betul. internasional. Namun karena beberapa hal kami tunda, insya Allah Berarti nanti tahun di depan. 2024 Betul. kami akan adakan festival tea tingkat internasional. Nanti akan dihadiri para Master Tea Master T. Master Tea, Bukan Master Master Chef. Tea di seluruh. mancanegara. Juga ada lomba inovasi dokter yang tadi disampaikan oleh Dokter Alin. Jadi bagaimana dari teh itu dibuat makanan, kemudian minuman dan lain sebagainya dengan berbagai variannya. Nanti kita Oh ya, lombakan bisa di mungkin sana. bakpia teh gitu ya, Iya. misalnya. Kan ada kue Roti itu sisir yang teh gitu ya, misalnya gitu ya. Ya. iya ada. Karena Ada. keripik teh tuh juga ada dok. Krim. Keripik teh. Jadi daun teh dibuat keripik. Itu
itu ada. Iya, rasanya ada- aku tuh udah nyicip itu pahit. Ada juga Saya juga tidak dong. krim yang di dasarnya tuh pakai teh. Jadi waktu itu pernah ada latihan, bukan latihan, lomba ya. Lomba. Ada lomba Inovasi inovasi makanan. ya. Jadi menu tapi bahan dasarnya pakai teh. Nah itu kemarin keren banget ya. Ya tahun lalu ya. Iya tahun lalu waktu ulang tahun. Ya. Tadi. Itu apa itu 25. yang dibuat? Ya itu yang kemarin menang itu. Jadi basicnya tuh pakai teh, itu dibikin krim. Terus selama itu Dibuka. pakai Krim- bukan, oh, krim sauce. Krim Cream sauce. sauce. Oke, Iya. oke, heeh. Terus ada Untuk campuran salad gitu. Ya, untuk cocolan gitu. Oh, Ada yang untuk cocolan dari juga. ubi ya. Jadi ketela Ubi. singkong. Oh, dicampur. Singkong itu yang sudah direbus, terus nanti dicocolnya pakai matcha. Tapi Matcha matchanya- teh? ya matcha, tapi itu matchanya bikin sendiri, bukan yang dari Jepang. Karena sebenarnya matcha itu mesinnya ada sendiri dong. Oh, Terus gitu. tanamannya pun jenisnya sendiri. Gitu Kak. Iya. Itu kalau yang asli Jepang. Nah, ini yang dibuat dengan teh tambi. Bisa nggak sih mirip dengan matcha rasanya, dan itu berhasil. Itu namanya tambi sauce. Bukan Enggak juga ya. Tetap ke green tea sauce sih dong. Green tea tea Jadi sauce. sauce. mungkin bisa gitu. dicoba dengan itu, terus kemudian di singkong rebusnya dicocol dengan itu. Itu Kalau juga- main ke resto bisa Ada. request. Kalau misalnya pengen bisa ke resto resort Tambi. Ya. Gitu. Ini Mbak Putri sama Mbak Hida kantornya di bawah apa di atas? Di pusat Di bareng dengan direksi. Bapak. Di bawah sini. Iya, kantor direksi. Ya, kalau perlu naik-naik ke atas ya. Ya betul. Kami juga sering ke Tambi atau Bedakah, Tanjung Sari. Tanjung Sari. Bisa. Sering ada tamu-tamu dari internasional? Ada ada. beberapa calon buyer biasanya juga ada, terus atau dengan yang kemarin dengan kami itu dari Unilever terkait dengan gender equality gitu, dan social harassment, bagaimana penerapan di Tambi gitu juga ada dok. Jadi memang dari Unilever Internasional datang ke sini, terus wawancara, diskusi bersama. Bukan yang bikin odol dengan green tea. Bukan, ini lebih ke manajemen ini ya. Mungkin kedepannya ya. Karena kalau untuk produk kecantikan kan udah ya. Sudah. Kemarin tuh saya nemu ini dong, bed balm yang sabun untuk berendam, yang biasa taruh di bathtub, terus kemudian nanti jadi sabun gitu. Itu dari teh sudah ada. Itu baru aja Aku launch. khawatir nanti mandi lah sebelah hap. Mandi sambil minum teh ya. Oke deh, ada yang disampaikan lagi nih Pak Dir. Terima kasih ini dok. Kami sudah diberikan waktu dan ruang Sebenarnya udah sering diundang ya, Tambi ya. Kemana diberikan sama Mbak ruang sama di Seconegoro FM. Mbak Anita. Mudah-mudahan tidak hanya itu saja. Jadi karena kami hadir di Seconegoro FM dan atas berkat dukungan secara penuh oleh Dr. Alin, Civitas Hospitalia Mantan kan? Seconegoro ini bisa menikmati produk kami, dok. Jadi misalnya ada event-event Wonosobo, misalnya mengundang Tambi bisa jadi sponsor juga misalnya untuk acara apa gitu. Kami lakukan di beberapa kegiatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun pihak swasta. Bisa juga ya, Iya, kerjasama iya. seperti itu ya. Barangkali nanti Seconegoro, RSUD Seconegoro mau mengadakan kegiatan, kami siap support atau kami sekaligus numpang promosi. Oh ya, pasti itu. Itulah that's what friends are for. Yeay. Betul. Itu dok, sekali lagi thank you sudah di. Iya nih aku udah melihat PT Tambi udah dipegang beliau ini. Wah gitu, kemajuannya luar biasa. Memang harus mewarnai dimanapun kita berada, kita harus mewarnai tempat Gitu, itu. mewarnai. Baik Betul. ya. Ya. Ada lagi mau disampaikan Mbak Putri? Oh Mbak Ida? ya. Mbak Putri dulu mungkin. Barangkali nih ada mungkin ibu berminat besok di bulan November kita mau ada acara. ada tiklas. Jadi di situ nanti mengetahui apa itu teh lebih luas ya gitu ya. Terus ada brewing, bagaimana menyeduh teh dengan benar. Acaranya di Tambi. Iya, di resort. Di resort. Resort, oke. Terus ada testir karena teh kan variannya banyak. Jadi kita perlu tester-tester seperti itu, dan
Akan Itu diisi untuk berapa dengan, orang, rate-nya berapa? rate-nya Itu stay tune on Instagram kami ya. Nah, nama Oh iya, Instagramnya apa, Instagramnya Sa? coming soon. Tambiti @tambithee. Tambiti. Tambiti atau di Artisanti. Tuh, ada 2 ya. Jadi stay tune ya karena coming soon. Coming soon. Satu aja Iya. tanggalnya sekitar minggu terakhir November. Minggu terakhir. Tapi pendaftarannya bisa di awal-awal Mau November. menerima murid berapa itu pertama? 40? Kami Kisaran masih di Ini targetnya 10 nanti sampai untuk yang 25. membuka resto dengan teh gitu ya? Kayak kopi yang sudah merajalela, teh mau kita buat merajalela juga seperti itu? Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi untuk targetnya untuk saat ini penikmat teh bisa, pemilik usaha bisa. bisa. Mungkin Jadi yang untuk punya resto Ya. seperti itu. Bisa. Atau Selain kafe. ada kopi, ada teh juga. Gitu. Karena kan lini teh dan kopi itu satu lini, Berbarengan ya. berbarengan. Jadi jalan untuk teh pun sudah dibukakan oleh kopi terlebih dahulu. Nah, mungkin untuk yang nantinya bisa untuk mengenalkan teh lebih jauh lagi. Jadi kayak teh itu selama ini ternyata nggak hanya teh wangi tubruk, Nah, Ya, teh iya. hitam aja, teh hijau aja. enggak teh. Mungkin kalau boleh usulan ke Pak Bupati ya, kan kita mau Bupati ya. Bupati bikin dong kebijakan daerah seperti dan tanda petik Indomaret, Alfamaret itu kan harus ada satu yang punya UMKM lokal. Ya. Nah ini aturannya misalnya tolong dong untuk semua resto di Wonosobo semua harus pakai teh Tambi. Itu salah satu itulah gunanya Bupati itu Ya, untuk itu dia. membuat kebijakan yang menguntungkan daerahnya seperti itu. Nanti kalau jadi aku dikasih bonus ya. Bisa dok. Sebetulnya sudah kami sampaikan ke beliau. Jadi diawali mungkin barangkali organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Wonosobo ini ya minuman sehari-harinya dari teh Teh Tambi. Tambi. Itu masih dalam proses. Kemudian nanti bisa berkembang ke seluruh ASN yang ada di Kabupaten Wonosobo itu. Setiap bulannya minimal ya 12.000, 15.000 itu ambil teh dari kami. Sama mungkin kalau yang dijual-jual di lokasi kayak gitu kan minuman-minuman yang instan itu, Iya. bikin dong yang kayak teh kotak tapi yang Oh, Tambi kotak. RTD-nya ya, ready Iya, to jadi drink. ready to drink ya gitu. Jadi beli 3.000, 4.000, 5.000 tinggal minum gitu kan. Sebentar kita melihat merek-merek nasional ya. Ini belum Iya. Wonosobo banget gitu ya. Kebetulan itu juga salah satu dari rencana kami Iya, untuk catat. lebih ke inovasi. Iya. Ya, lanjutkan. Nanti saya bisa jadi testernya ya. Boleh? Oke, nampaknya kita udah 1 jam lebih ini ya. Makasih banget ini Pak Suito udah jauh-jauh dari rumahnya, enggak lah rumahmu deket kan ya. Mbak Putri dan Mbak Hilda sudah bersedia sama-sama. datang dan makasih banget udah memberikan asupan-asupan buat pemerintah daerah juga, aku juga tuh jangan lupa. Itu bisa dilihat nanti di RSUD Wonosobo YouTube sama YouTube aku juga Arin Juanita. Kan kita udah dipamerin nih produk-produk Tambi dan ini hanya 1/1 dari yang satu mobil box yang harus ditampilkan. Nggak mungkin mobil boxnya diangkat ke atas kan. Iya, makasih banget. Mungkin next kita ngobrolin yang lain lagi tentang Tambi. Makasih banget semuanya masih bersama Makasih. 1 jam bersama Dokter Ain. Next kita ngobrolin tentang hal yang lain lagi. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagu terakhir ini adalah Gigi Delana Yesterday When I Was Young. Stay tune. Dadah.